Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Alimuddin, mahasiswi semester 2, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang mengapa saya memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, apa alasan saya memilih program studi ini, dan apa saja yang saya dapatkan selama kurang lebih 1 tahun mengikuti pembelajaran di program studi ini. Awalnya saya adalah salah satu dari banyak orang yang beranggapan bahwa program studi pendidikan bahasa Indonesia ini adalah program studi yang mudah, gampang, tidak banyak tugas, lebih santai, dan lain sebagainya. Dan saya beranggapan bahwa paling yang dipelajari di program studi ini adalah tata cara menyusun kalimat, tata cara menyusun puisi, membuat karangan, dan sebagainya. Itu anggapan saya pada awalnya. Kemudian setelah saya mengikuti pembelajaran, awal-awal saya mengikuti pembelajaran, yaitu pertama kali saya mengikuti mata kuliah yaitu linguistik umum, di mana pada saat itu dosen pengampu memberikan beberapa gambaran tentang apa yang dipelajari di program studi ini, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Ketika saya mendengar beberapa subdisiplin ilmu yang dipelajari di program studi ini, di mata kuliah ini, saya seketika merasa awam tentang program studi ini. Saya tidak tahu menahu tentang apa yang dipelajari di program studi ini, dan anggapan saya pada awalnya yang mengatakan program ini gampang, program studi ini hanya sekedar mempelajari tata cara menyusun kalimat. Seketika anggapan saya itu hilang. Seketika pandangan saya berubah menjadi, wah, program studi ini adalah program studi yang sulit, susah menurut saya. Program studi yang sama sekali saya mengira bahwa program studi ini gampang karena mempelajari bahasa kita sendiri. Saya merasa saya tidak benar-benar mengetahui bahasa yang saya gunakan sehari-hari itu. Kemudian semakin lama di sini pun masih banyak pengetahuan yang sebelumnya saya tidak pernah tahu, menjadi saya ingin lebih tahu tentang apa yang dipelajari di program studi ini. Saya menjadi lebih penasaran dan lebih ingin menggali ilmu apa saja yang ada di program studi ini. Dan itu juga yang menjadi motivasi saya ke depannya untuk lebih menggali ilmu apa yang ada di program studi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Alamat saya di Desa Lateko, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan alhamdulillah sekarang saya sudah semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa saja alasan saya masuk di dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan apa saja keunggulan yang terdapat di dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Alasan saya masuk di dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena saya ingin memperdalam pengetahuan saya tentang pendidikan bahasa Indonesia, dan saya ingin dilatih cara berbicara saya, karena jujur saja cara berbicara saya belum tentu baik atau benar. Maka dari itu saya masuk di dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk mengetahui apa saja kesalahan saya ketika berbicara. Adapun keunggulan di dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu kita dapat dilatih terampil dalam membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Dan kita dapat dilatih berkomunikasi. Itu saja yang sempat saya sampaikan.
atau jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halidia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Alasan saya memilih prodi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri dan ingin mengetahui bagaimana berbahasa yang baik dan benar. Dan bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional yang dipakai dalam memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bisa dikatakan, tanpa adanya bahasa Indonesia, tidak akan adanya seorang dokter, profesor, insinyur, penulis, sebab bahasa Indonesia merupakan media penyampai ilmu. Bagi sebagian orang, jurusan bahasa Indonesia ini memang terkesan gampang, sehingga tak jarang juga dianggap remeh. Mereka lebih berbangga untuk mempelajari bahasa asing, padahal jika ditelisik lebih dalam, bahasa Indonesia juga memiliki banyak kelebihan yang tak kalah jika dibandingkan dengan bahasa asing. Bahkan, banyak orang asing yang malah ingin belajar bahasa Indonesia. Adapun keunggulan dari prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi guru bahasa Indonesia saja, akan tetapi program studi Pendidikan Bahasa Indonesia ini memiliki peluang kerja yang banyak. Misalkan, yang pertama, tenaga pendidik. Banyak orang yang menganggap remeh profesi guru bahasa Indonesia. Padahal, guru bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menanam rasa cinta terhadap bahasa dan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai editor. Yang ketiga, yaitu sebagai penulis. Ketahuilah bahwa ada banyak permintaan dalam penulisan profesional di hampir setiap bidang, seperti penulisan karya ilmiah, penulisan buku, penulisan naskah, dan penulisan lainnya. Dan yang keempat adalah ahli bahasa. Banyak perusahaan atau pemerintahan yang memerlukan seorang ahli bahasa. Contohnya saja, dalam ranah hukum diperlukan seorang ahli bahasa untuk menelaah tulisan klien. Jadi, sebagai kesimpulan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan bidang yang mengajarkan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan efektif, seperti keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tanti Alfiana, alamat dari Desa Patiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan saat ini masih semester 2. Baik, di video ini saya akan menceritakan mengenai alasan saya memilih program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi, awalnya karena keinginan kedua orang tua saya untuk masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Namun, mereka memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih program studi yang saya inginkan. Nah, karena dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pasti peluang karir utamanya kan menjadi seorang guru, meskipun masih banyak peluang karir lainnya. Dari sana saya berpikir bahwa saya harus masuk di program studi yang merupakan mata pelajaran umum, karena pasti banyak dibutuhkan. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya saya memilih untuk masuk di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pasti ada yang bertanya, mengapa tidak memilih program studi yang merupakan mata pelajaran umum juga, seperti matematika, bahasa Inggris, PKN, dan PKO. Nah, saya rasa bahwa basic saya ini memang di pendidikan bahasa Indonesia, karena saya memang tertarik di dunia kepenulisan dan saya juga suka membaca, jadi saya rasa bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini merupakan program studi yang cocok untuk saya.
Dan akhirnya saya masuk di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sedikit info mengenai program studi pendidikan bahasa Indonesia, bahwa program studi pendidikan bahasa Indonesia ini sudah terakreditasi B, dan untuk peluang karirnya bahwa lulusan pendidikan bahasa Indonesia ini bukan mentok hanya untuk menjadi seorang guru, tapi masih banyak peluang karir lainnya seperti menjadi seorang penulis, editor, jurnalis, dan bisa bekerja di instansi pemerintahan. Di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini, kita diajarkan bagaimana keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan efektif, seperti keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, di jurusan ini juga kita diajarkan segala hal tentang bahasa, mulai dari bagaimana pembentukan suatu kata, pengucapan kata yang benar, tata kalimat yang baik. Demikian cerita saya mengenai program studi pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmi Asdar Nur, salah satu mahasiswa Unim Bone Program Studi Bahasa Indonesia. Alasan saya memilih jurusan Program Studi Bahasa Indonesia karena satu, dari SD sampai sekarang saya suka atau senang belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, karena saya dulu suka mengarang atau menulis puisi. Yang ketiga, karena dorongan kedua orang tua atau keluarga. Keunggulan bahasa program studi bahasa Indonesia yaitu bukan hanya sekedar menjadi guru, akan tetapi kita bisa bekerja di luar negeri, luar kota untuk mencari pekerjaan di sana. Bukan hanya sekedar menjadi guru di sekolah SD, SMP, SMK, atau SMA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Nizam, program studi bahasa Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone. Mengapa saya mengambil jurusan bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang memang wajib untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang kedua, karena bahasa Indonesia adalah program studi yang wajib yang dipelajari di masing-masing tingkatan pendidikan satuan, baik dari pendidikan SD, SMP maupun SMA, yang dimana setiap jurusan di SMA juga mempelajari, sehingga prospek kedepannya pekerjaan yang disiapkan, lapangan kerja yang disiapkan itu sangat menjanjikan. Dan selain dari itu, kita juga dapat bekerja di luar dari pendidikan, entah itu menjadi jurnalistik, lalu kemudian bisa menjadi penulis dan sebagainya, bahkan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Cukup sekian yang dapat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Syahrani, alamat Jalan Veteran Bajoe, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baik, pertama-tama dan pertama saya akan menyampaikan sebuah informasi bahwa alasan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone adalah yang paling kita dapatkan adalah pertama, go internasional. Jurusan bahasa Indonesia ini memiliki peluang juga untuk menjadi go internasional loh. Karena jika kita pendidikan jika bahasa kita baik dan juga ditambah dengan bahasa Inggris kita juga lebih baik, maka kita ada peluang untuk menjadi go internasional, yaitu bisa menjadi penerjemah bahasa di negara orang lain tentunya. Dan yang kedua, banyak keterampilan yang bisa kita dapatkan dari prodi pendidikan bahasa Indonesia ini, misalnya keterampilan berbahasa, membaca,
dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini adalah banyak orang yang menganggap bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini hanya sebagai seorang guru bahasa Indonesia saja. Namun tentu itu alasan yang atau komentar yang tidak kurang tepat ya, karena selain dari menjadi seorang guru bahasa Indonesia, kita juga banyak peluang ataupun prospek kerja lainnya selain dari menjadi guru bahasa Indonesia saja. Ini bahasa Indonesia loh, bahasa secara umum dan program studi yang paling umum. Nah, menurut saya ini adalah umum, makanya semua prospek kerja itu kita bisa masuki. Pertama, tidak mungkin ada seorang insinyur, tidak mungkin ada seorang doktor tanpa memiliki bahasa Indonesia yang baik. Tentunya memiliki ataupun memiliki peran penting menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena segala-galanya itu butuh yang namanya keterampilan berbahasa ataupun membaca. Maka dari itu, jika bahasa Indonesia kita ini menjadi kurang baik atau kurang efektif, maka apa yang terjadi dengan negara kita ini? Sedangkan negara kita ini kan negara Indonesia. Tentunya kita juga harus tahu apa itu bahasa kita sendiri daripada bahasa negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir. Saya seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas EKIP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan atau alasan kenapa saya ingin memilih Prodi Bahasa Indonesia. Karena menurut saya ini prodi yang cocok buat saya, karena saya seorang mahasiswa yang saat ini berkecimpung di dunia sastra. Maksudnya saat ini saya sedang melatih saya untuk menulis puisi. Nah, itulah alasan kenapa saya ingin menulis masuk di prodi ini, karena di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kita diajarkan itu bukan hanya bahasa Indonesia pada umumnya, tapi banyak seperti sejarah, cara bahasa dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan intinya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu banyak sekali potensinya, bukan hanya berdasar pada fakultas saja, dari berbagai banyak potensi yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Misalkan ada dulu seorang dosen saya dulu yang mengatakan ada salah satu alumni di sini yang menjadi seorang jurnalistis karena memasuki Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa saya memilih ini. Mungkin saya yang saat ini berkecimpung di dunia sastra yang terutama puisi bisa mengembangkan itu di sini. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dorandi. Alamat saya Jalan Andi Mala, BTM Bone Biru Indah Permai. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Kemudian alasan saya memilih program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang pertama, awalnya saya hanya ragu ataupun saya hanya penasaran karena beranggapan bahwa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah jurusan yang mudah. Kemudian yang kedua, saya diajak oleh teman saya untuk bergabung di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah saya melihat lulusan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia bekerja di salah satu bandara yang ada di Makassar. Semula mengambil program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, tentunya lulusan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki banyak peluang kerja. Salah satu contohnya, senior yang ada di Universitas Muhammadiyah Bone bekerja di salah satu bandara yang ada di Indonesia, bahkan bekerja di instansi yang ada di Indonesia.
Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiani Rombur, asal Matuju, Kecamatan Awangpuane, Kabupaten Bone. Program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia karena pada awalnya saya menganggap bahwa program studi ini mudah untuk dipelajari. Karena menurut kata orang-orang, program studi ini pada dasarnya memang mempelajari tentang bahasa keseharian kita. Ternyata setelah saya masuk ke dalam program studi ini, saya mengetahui banyak hal-hal baru yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Contohnya dalam program studi ini kita belajar tentang linguistik, yaitu mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang bahasa, sehingga kita dapat lebih mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Keunggulan yang saya ketahui dari lulusnya kita dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, banyaknya lowongan pekerjaan bagi mahasiswa yang telah lulus dari program studi ini. Contohnya misalnya bisa menjadi jurnalistik, bisa menjadi reporter, dan yang paling penting menjadi guru SD, SMP, dan SMA. Itulah yang saya ketahui dari keunggulan program studi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serianto, alamat Desa Watu, Kecamatan Barbo. Saya kuliah di Universitas Muhammad Bone dan memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan alasan saya kenapa memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, karena dukungan dari orang tua dan teman-teman. Di mana program studi pendidikan bahasa Indonesia kita dapat belajar berbagai keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, menulis, dan membaca dengan baik dan benar. Di program studi pendidikan bahasa Indonesia juga bukan hanya mencakup pekerjaan seperti guru, tetapi seperti jurnalistik, wartawan, editor, MC, atau pembawa acara. Mungkin sekian dari yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldan Nugra, tepatnya di program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, sedikit cerita tentang bagaimana perjalanan saya sehingga saya bisa memasuki yang namanya program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwa program studi bahasa Indonesia itu merupakan program studi yang mudah, karena kenapa? Bahasa Indonesia merupakan bahasa keseharian kita. Tetapi ketika kita lebih mengkaji lebih dalam mengenai tentang bahasa Indonesia, banyak cakupannya. Saya sendiri heran kenapa kok bahasa Indonesia ada yang namanya fonologi, morfologi, sintaksis. Nah, maka dari itu saya lebih semangat untuk melakukan proses pembelajaran di bahasa Indonesia, karena kenapa? Saya bisa tahu bagaimana bagaimana latar belakang bahasa Indonesia, proses pembuatan kalimat, mengenai tentang bagaimana ini kata dibentuk. Nah, mungkin alasan saya memilih program studi bahasa Indonesia karena kenapa? Yang pertama, mungkin dari pekerjaan yang kita mengarah yang namanya PNS atau guru pendidik. Nah, yang dimana
prodi pendidikan bahasa Indonesia ataupun lulusan prodi pendidikan bahasa Indonesia, yang dimana ini dapat merupakan proses yang baik untuk mendaftar di yang namanya CPNS. Karena kenapa? Pendidikan bahasa Indonesia ini ataupun mata pelajaran bahasa Indonesia ini merupakan pelajaran umum yang dimana semua sekolah pasti butuhkan, mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA sederajat itu pasti membutuhkan yang mana guru bahasa Indonesia. Maka dari itu saya pikir mungkin pengalaman ataupun prospek kerjanya mungkin dibilang dapat bersaing dengan yang lainnya. Karena kenapa? Program studi bahasa Indonesia ini bukan hanya mengarah kepada sektor guru, yang dimana mungkin alumninya dapat bekerja di sebagai jurnalistik, yang dimana ahli bahasa ataupun di penerbangan atau bandara. Karena kenapa? Ini bahasa Indonesia merupakan skill. Karena kenapa? Ketika kita dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu merupakan suatu skill bagi kita untuk mempekerjakan kita di perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu saran saya bukan maksudnya untuk masuk di bahasa Indonesia, tetapi memang program studi bahasa Indonesia ini merupakan program studi yang intinya bagus. Karena kenapa? Karena merupakan bahasa keseharian kita, bagaimana caranya kita sehingga bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan kata dan kata per kalimatnya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Nugrah. Saya tinggal di Desa Kediri, Kecamatan Barbo, yang bertepatan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone. Saya mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai alasan saya mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Awalnya saya memang ragu-ragu. Saya masuk di sini di Universitas Muhammadiyah Bone, saya merasa canggung, saya merasa bingung. Saya ingin memilih program studi apa? Apakah program studi pendidikan bahasa Indonesia atau dan lainnya? Tapi saya berkat dorongan dari orang tua saya dan keluarga saya akhirnya memutuskan untuk untuk mengambil jurusan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Setelah saya pikir-pikir, kalau dipikir program studi pendidikan bahasa Indonesia ini cakupan kerjanya juga luas. Karena dari sektor CPNS, aparatur sipil negara, guru bahasa Indonesia memang sangat dibutuhkan. Jadi otomatis ketika pendaftaran CPNS, kita berpeluang untuk lulus menjadi CPNS. Ditambah lagi dengan ini adanya P3K yang semakin mempermudah kita untuk menjadi guru. Nah, untuk cakupan kerja guru di prodi pendidikan bahasa Indonesia ini, saya rasa sudah sangat luas. Karena kenapa? Ilmu pendidikan bahasa Indonesia ini dipelajari di setiap sekolah, sudah umum, menjadi ilmu umum. Misalnya kita belajar di SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Karena jadi saya berpendapat bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini juga sangat bagus. Nah, kita mengarah kepada yang lain, cakupan kerja yang lain. Contohnya yaitu jurnalistik, ya, pengacara. Yang kedua ada pustakawan dan penerjemah bahasa. Dan saya rasa di sini juga ada pendidikan bahasa Indonesia ini juga bisa bekerja di ban dan juga di transportasi. Nah, tapi juga banyak berpendapat bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini adalah prodi yang biasa, karena memang pendidikan bahasa Indonesia itu sudah banyak diketahui. Karena kenapa? Banyak bahasa Indonesia ini merupakan bahasa keseharian kita, bahasa negaranya kita. Akan tetapi prodi pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya mencakup hal itu. Ketika kita masuk di prodi pendidikan bahasa Indonesia, akan banyak ilmu yang kita dapatkan di situ. Contohnya itu misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, proses terbentuknya kata, kita akan kaji di dalam.
kita akan kaji bagaimana proses kata tersebut terbentuk. Nah, di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, saya rasa kita akan mendapatkan pekerjaan setelah kita lulus sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Maka dari itu bukan bermaksud untuk mengajak atau memaksa kalian para siswa untuk masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Bone dan mengambil prodi pendidikan bahasa Indonesia. Akan tetapi saya hanya mengingatkan bahwa kalau prodi pendidikan bahasa Indonesia ini akan memiliki banyak prospek kerja yang luas. Ya, sekian dari saya. Itulah alasan saya mengapa memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Bone. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Permata, berasal dari Desa Keding, Kecamatan Barebo. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone, program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, yang pertama, selama saya masih duduk di bangku sekolah, saya sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, teman-teman, guru, saudara, bahkan orang tua saya memang merekomendasikan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi tenaga pendidik saja. Lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia mempunyai banyak prospek kerja, antara lain jurnalis, reporter, penulis, dan lain-lain. Di program studi pendidikan bahasa Indonesia, kita juga belajar bagaimana cara pengucapan kata yang benar, melatih diri berbicara di depan umum, dan belajar public speaking yang benar. Selain itu, kita juga dapat mengetahui apa itu keterampilan berbahasa, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Baiklah, itulah tadi kelebihan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, alamat Desa Kading, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Alasan saya memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia karena memang dari awal banyak teman-teman saya, guru saya, dan bahkan kedua orang tua saya pun merekomendasikan program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Karena kenapa? Lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia ini nantinya tidak hanya menjadi tenaga pendidik saja, namun bisa menjadi jurnalis, entrepreneur, editor, penyiar, dan lain-lain sebagainya. Dengan memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, kita dapat membedakan antara bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Kemudian di program studi pendidikan bahasa Indonesia juga kita belajar tentang public speaking, berbicara di depan umum. Itulah tadi sedikit keunggulan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lismawati, alamat Desa Padatua, Kecamatan Tondra. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone. Jurusan yang saya ambil di Universitas Muhammadiyah Bone adalah Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena faktor dari dorongan orang tua, yang kedua, saya menyukai pendidikan bahasa Indonesia. Keunggulan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, setelah kita lulus,
Selain menjadi guru, kita juga bisa bekerja di berbagai perusahaan. Kita bisa bekerja menjadi jurnalis, reporter, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfandi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, alamat yaitu di Kabupaten Bone, Desa Jeling lebih tepatnya. Adapun alasan saya berada di tempat ini yaitu ingin menjelaskan alasan saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pertama, saya akan memberitahukan bahwa pertama kali saya mendengar Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu dari guru saya. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan prodi ini. Saya mulai mencari apa saja yang dipelajari dari prodi pendidikan ini. Selama saya mencari, saya menemukan sebuah fakta. Banyak yang mengatakan bahwa prodi ini adalah prodi yang mudah. Setelah saya mendengar itu, saya semakin tertarik. Saya mulai penasaran. Setelah itu saya memutuskan untuk mengetahui lebih dalam tentang prodi ini. Akhirnya saya masuk di universitas ini dengan mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sana saya mendapatkan bahwa prodi ini tidaklah semudah yang orang-orang katakan. Baik, itulah tadi beberapa sedikit alasan saya memasuki Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Itu pun saya tidak bisa menjelaskannya satu-satu karena memiliki banyak keunggulan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setriani, alamat Kecamatan Sibulu-E, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone, mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia karena banyak mengajarkan di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, dan memiliki dan program studi pendidikan bahasa Indonesia memiliki akreditasi B. Itulah alasan singkat saya mengenai program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi yang berdomisili di Desa Mabiring, Kecamatan Sibulu, Kabupaten Bone. Saya adalah salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone yang mengambil jurusan program studi Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa alasan saya memilih program studi Bahasa Indonesia. Salah satunya adalah ketika saya masih di sekolah menengah atas, salah satu dari alumni di sini mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu sulit. Dari anggapan saya waktu SMA, bahasa Indonesia itu gampang-gampang saja karena merupakan bahasa sehari-hari. Nah, dari pernyataan tersebut saya jadi penasaran, dan ketika orang tua saya ingin menguliahkan saya langsung memilih jurusan bahasa Indonesia. Yang kedua, melihat dari faktor penerimaan pekerjaan, bahasa Indonesia memiliki cukup banyak ruang lingkup seperti menjadi jurnalis dan alasan berikutnya kembali teman-teman mungkin berpendapat bahasa Indonesia itu mudah karena merupakan bahasa sehari-hari. Namun ketika saya
memasuki program studi bahasa Indonesia, kita bukan hanya mempelajari mengenai kata-kata atau pembentukan atau menulis surat, tapi kita juga membedah bidang-bidang bahasa lainnya seperti linguistik, morfologi, semantik, dan banyak lagi lainnya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, dan masih banyak lagi kelebihan dari program studi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini, alamat Dusun Tebiru, Desa Pengkendengan, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya memilih program studi Pendidikan Bahasa Indonesia karena program studi Pendidikan Bahasa Indonesia banyak diajarkan di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, dan memiliki manfaat yang sangat baik. Yang mana program studi Pendidikan Bahasa Indonesia ini memiliki akreditasi B. Itulah perkenalan singkat saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bone. Saya berdomisili di Desa Lumpuh, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai alasan saya masuk di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun alasan saya masuk di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu pertama karena saya mendengar dari beberapa teman saya bahwa di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia ini kita kuliah di sini sangat mudah. Nah, dari situ saya beranggapan juga ingin kuliah karena mendengar perkataan teman saya mengatakan mudah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di program studi Bahasa Indonesia ini merupakan program studi yang sangat sulit. Nah, dari sini saya berpikir bahwa mana pendapat yang benar. Nah, dan saya pun akhirnya memutuskan untuk kuliah sendiri di Universitas Muhammadiyah Bone jurusan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk lebih tahu apakah di sini sulit atau mudah. Tapi setelah saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, saya mendapatkan jawabannya, yaitu di sini memang tidak mudah kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone di jurusan Bahasa Indonesia karena beberapa pelajarannya memang sulit, tapi dengan sulitnya pelajaran itu saya menjadi tertantang dan makin ingin lebih tahu lebih banyak lagi tentang bahasa Indonesia seperti morfologi, sintaksis, semantik, dan masih banyak lagi tentang bahasa. Di sini juga alasan saya karena bahasa Indonesia merupakan bahasa keseharian yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, dan terkhusus karena saya juga merupakan salah satu warga negara Indonesia. Jadi kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, profil lulusannya pun membuat saya juga tertarik, yaitu bukan hanya menjadi seorang tenaga pengajar, tapi juga bisa menjadi wartawan, editor, penerjemah bahasa, dan masih banyak lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, kalau kalian lebih minat bahasa Indonesia, ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, tepatnya di jurusan Bahasa Indonesia. Itulah tadi beberapa alasan saya masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone jurusan Bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, asal dari Desa Turcine, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone dengan Prodi Bahasa Indonesia. Saya sekarang semester 2. Alasan saya memiliki program studi pendidikan bahasa Indonesia karena di pendidikan bahasa Indonesia kita lebih bisa menambah wawasan dalam mengetahui bagaimana pengucapan atau bahasa-bahasa yang baik ketika berbicara kepada orang lain, dan bagaimana kita bisa melestarikan bahasa baku yang baik dan benar. Keunggulan dari Prodi Bahasa Indonesia yaitu kita lebih lancar berbicara, terutama pelatihan berbicara, karena dalam program studi bahasa Indonesia kita lebih menekankan kepada proses diskusi, yaitu berbicara di depan orang, dan melatih mental kita untuk senantiasa bisa mengucapkan atau mengungkapkan gagasan-gagasan ide pokok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashara, alamat Desa Benuang, Kecamatan Wampone, Kabupaten Bone. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone atau yang sering disebut Unim Bone. Prodi Bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu karena ini adalah keinginan saya sendiri. Kedua, banyak orang bilang bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu sangat mudah. Ternyata itu tidak sebanding apa yang mereka bilang. Bahasa Indonesia itu bukan sekedar kita berbahasa Indonesia, tapi mulai dari skill kita berbicara, skill kita untuk menulis, membaca ataupun menyimak. Dengan itu, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini tidak bisa disepelekan hal itu. Dan yang saya ketahui keunggulan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu: 1. Menjadi tenaga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kedua, menjadi praktisi pendidikan. Ketiga, menjadi praktisi bahasa. Keempat, menjadi jurnalis. Keempat, menjadi editor. Keenam, menjadi penyiar. Ketujuh, menjadi entrepreneur. Kedelapan, perkantoran dan perbankan. Hal inilah mengapa saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Cukup hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiranda, asal Desa Matirodaceng, Kecamatan Liburang. Saat ini saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Alasan saya mengapa mengambil Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena pada awalnya saya menganggap bahasa Indonesia itu gampang. Dan ternyata pas saya masuk, saya baru sadar ternyata bahasa Indonesia itu tidak segampang yang saya bayangkan. Karena dalam bahasa Indonesia itu mencakup tentang keterampilan menyimak, membaca, berbicara, menulis, linguistik, dan masih banyak lagi. Mempelajari bahasa Indonesia itu sama saja seperti melestarikan bahasa Indonesia. Dan keunggulan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu ketika kita lulus, kita bisa menjadi guru, bekerja kantoran, bekerja di bank, menjadi jurnalis, reporter, dan masih banyak peluang lainnya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Putri Delin, alamat Rumnas di Bojong. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone. Saya mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Alasan saya mengambil Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena adanya dorongan dari keluarga, dan saya juga ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Adapun keunggulan dari Prodi Bahasa Indonesia setelah kita lulus, yaitu kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, dan selain bekerja di perusahaan, kita juga bisa bekerja sebagai jurnalis dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sakina Dewi Cakra, asal Bone yang beralamat di Jalan Kawerang. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bone dengan mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang dimana saat ini saya sedang berada di semester 2. Baik, dalam rangka membuat video ini yaitu ingin memperkenalkan program studi pendidikan saya, yaitu Bahasa Indonesia. Yang pertama, alasan saya memilih program studi pendidikan Bahasa Indonesia ini yaitu ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui beberapa skill kebahasaan seperti mendengarkan, menyimak, menulis, membaca, dan ingin mengajarkannya. Nah, dalam jurusan ini secara tidak langsung kita dapat merawat dan melestarikan bahasa Indonesia tersebut. Dan profesi kerjanya itu cukup banyak. Yang pertama, peluang utamanya yaitu di bidang akademis, yaitu pengajar, yang dimana tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu juga kita dapat mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, yang dimana kesempatan itu sangat-sangat bagus untuk karir kita ke depannya. Yang selanjutnya, kita dapat menjadi jurnalis, kita dapat menjadi reporter, kita dapat menjadi penulis naskah, dan penerjemah. Dan masih banyak lain pekerjaan yang bisa kita dapatkan dari jurusan program pendidikan bahasa Indonesia tersebut. Jadi marilah kalian pikirkan baik-baik program studi ke depannya dan pilihlah yang membuat Anda senang. Terima kasih. Itulah tadi perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmila Sari, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bone. Adapun alasan saya memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, yang pertama, karena saya merupakan warga negara Indonesia, seharusnya saya sudah memahami bahasa Indonesia itu. Kemudian yang alasan kedua, saya memilih program studi bahasa Indonesia karena dari sejak sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama, saya memang suka dengan keestetikan berbahasa yang dimana yang dituangkan dalam bentuk puisi maupun pantun dan lain sebagainya. Dan yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, di mana bahasa Indonesia ini dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Dan kemudian di Vietnam itu bahasa Indonesia dijadikan bahasa prioritas, di mana bahasa Indonesia ini setara dengan bahasa Inggris. Dan kemudian di Mesir itu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling utama yang mengembangkan bahasa. Kemudian bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Dari banyaknya alasan saya memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, hanya yang itu sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shit, shit, shit.